Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Selamat tahun baru untuk semuanya. Mudah-mudahan kita punya cukup waktu untuk berefleksi dan juga membangun rencana apa yang bisa kita lakukan di tahun ini. Nah, di video kali ini saya juga melakukan refleksi begitu. Dan salah satu rencana yang ingin saya lakukan, eksekusi tahun ini adalah saya ingin memulai memberikan atau membuat konten video tentang eh, salah satu minat studi saya saat ini, yaitu mengenai teknologi dan politik global gitu. Sebelumnya saya sudah pernah membuat salah satu podcast di YouTube-nya Hubungan Internasional UGM, begitu ya, sedikit pengantar dan diskusi mengenai politik global dan juga teknologi. Nanti link untuk podcastnya akan saya berikan di bawah. Nah, video ini saya bayangkan bisa menjadi salah satu awal mula bagi saya dan juga mungkin bagi Anda yang sedang menonton untuk memulai diskusi mengenai apa ya kaitan antara teknologi dan politik global. Walaupun tentu saja diskusi ini bermula dari disiplin ilmu saya yaitu hubungan internasional, bukan berarti Anda yang tidak mengambil kuliah atau tidak mengambil jurusan di hubungan internasional tidak bisa mengikuti atau tidak bisa belajar bersama dalam video ini. Tentu saja kalau misalnya Anda memiliki minat gitu ya, ketertarikan di bidang ilmu teknologi dan juga kaitannya dengan politik global, mari kita bisa diskusi bersama dalam video ini. Nah, uh, untuk memulai diskusi hari ini, saya ingin membedah secara pelan-pelan begitu ya. Saya ingin membaca bersama salah satu buku yang menurut saya cukup bagus menjadi pengantar untuk memahami apa sih kaitan antara politik global dan teknologi. Nah, buku ini diterbitkan sekitar kalau tidak salah tahun 2018, jadi cukup baru ya, dengan judul Technology and World Politics in Introductions yang ditulis oleh Daniel McCarthy. Nah, menurut saya ini secara ringkas, sebenarnya buku ini berargumen bahwa selama ini cara pandang kita terhadap teknologi itu masih didominasi oleh cara pandang yang bersifat technological determinism. Artinya, seringkali cara pandang ini melihat hanya di satu sisi bagaimana teknologi mempengaruhi society atau bagaimana teknologi bisa mengontrol, mengubah perilaku sosial. Nah, argumen yang ingin dibangun dalam buku ini menurut saya adalah bagaimana sebenarnya kita juga perlu melihat di sisi sebaliknya. Bagaimana sebenarnya juga society atau manusia gitu ya memiliki peran yang sangat penting untuk mengubah atau membentuk desain dari teknologi itu sendiri. Dan disitulah muncul isu, muncul urgensi untuk mendiskusikan mengenai the politics of technology. Nah, sebenarnya ada banyak sekali konsep-konsep penting, konsep-konsep menarik yang menurut saya didiskusikan dalam buku ini dan mudah-mudahan nanti dalam beberapa video ke depan bisa saya diskusikan secara mendetail. Tapi mungkin untuk video yang pertama ini saya ingin mendiskusikan sedikit mengenai basis utama begitu ya, apa argumen yang sebenarnya ingin dibangun untuk meningkatkan urgensi dari diskusi tentang teknologi dalam politik global, dan nanti saya akan memberikan sedikit contoh yang menurut saya mungkin bisa memberikan penjelasan yang lebih praktikal begitu mengenai argumen dari buku ini. Nah, di chapter pertama dalam buku ini yang ingin dibangun adalah bagaimana kalau dalam studi HI itu sendiri begitu ya, seperti yang kita ketahui hubungan internasional itu kita mempelajari bagaimana awalnya gitu ya relasi antar negara itu terjadi, tapi tentu saja relasi antar negara itu tidak hanya bisa dipahami secara sempit relasi antar kepala negara, tapi juga relasi antar aktor-aktor yang ada di dalam teritori negara itu sendiri. Nah, yang menjadi menarik adalah dari berbagai isu yang sering muncul di dalam disiplin hubungan internasional,
isu teknologi sebenarnya bukan sebuah isu yang baru muncul dalam diskusi hubungan internasional. Teknologi justru sudah muncul dari sejak mula awal disiplin HI ini muncul. Awal mula, kalau yang saya pahami begitu ya, awal mula disiplin HI ini muncul ketika kita berbicara mengenai Perang Dunia begitu. Nah, dalam Perang Dunia itu tentu sebenarnya kita diskusi mengenai Perang Dunia tidak bisa lepas dari diskusi mengenai teknologi senjata yang digunakan dalam Perang Dunia, misalnya senjata nuklir. Begitupun misalnya ketika kita berbicara mengenai ekonomi politik internasional. Awal mula kita berbicara mengenai revolusi industri misalnya, itu tidak bisa lepas dari diskusi mengenai teknologi mesin uap yang menjadi salah satu momentum terbentuknya revolusi industri. Jadi dalam buku yang disusun oleh McCarthy ini, dia juga menyadari bahwa sebenarnya teknologi itu sudah sangat sering dibahas di dalam hubungan internasional. Lalu apa pentingnya buku ini gitu? Nah, yang ingin dibangun oleh McCarthy adalah selama ini kita mempelajari HI, kita sudah menggunakan teknologi begitu ya. Kita sudah mendiskusikan teknologi, tapi seringkali teknologi ini hanya baru dilihat sebagai salah satu variabel di dalam penelitian atau di dalam diskusi itu sendiri. Jadi menurut McCarthy, diskusi mengenai politik global, diskusi mengenai hubungan internasional selama ini masih melihat teknologi itu as a given. Kita melihat, oke, kita bicara mengenai revolusi industri, kita berbicara mengenai mesin uapnya, and that's it. Gitu. Kita berbicara mengenai perang dunia, kita berbicara mengenai senjata nuklirnya, and that's it. Begitu. Nah, hal yang menurut McCarthy itu masih missing atau belum banyak dibahas adalah mengenai bagaimana teknologi itu didesain, proses desain dari teknologi itu sendiri. Apa mekanisme politik yang terjadi di belakang layar ketika teknologi itu dibuat atau dibangun. Itu yang menurut McCarthy belum begitu banyak dibicarakan. Sehingga diskusi-diskusi ini seringkali masih bersifat sideline, tidak menjadi diskusi yang sentral dalam analisis hubungan internasional. Nah, oleh karenanya sebenarnya di sini McCarthy ingin membangun gitu ya sebuah pemikiran awal, kesadaran awal dalam hubungan internasional untuk melihat teknologi itu sebagai sesuatu yang terkonstruksi secara sosial. Bahwa kita melihat teknologi itu bukan hanya, oke, ini ada teknologi dan bagaimana teknologi mempengaruhi manusia, tapi juga sebaliknya, bagaimana proses teknologi ini bisa dibuat. Apa mekanisme politik yang terjadi di belakangnya gitu ya, apa relasi sosial yang terjadi sehingga teknologi ini bisa terbentuk. Nah, itu sebenarnya salah satu argumen awal gitu yang dibangun oleh McCarthy di dalam buku ini, dan nanti akan saya lanjutkan konsep-konsep menarik yang juga dibahas di dalam buku ini. Nah, yang ingin saya lanjutkan diskusinya adalah saya ingin menceritakan salah satu contoh begitu ya. Untuk mengilustrasikan pemikiran ini lebih lanjut, saya ingin mendiskusikan salah satu film dari Marvel Studio gitu ya. Mungkin Anda ingat film Iron Man 3. Nah, sebenarnya ini bisa jadi, menurut saya ya, bisa menjadi salah satu ilustrasi juga begitu mengenai politik global dan juga bagaimana peran teknologi dalam politik global begitu ya. Kalau dalam film ini dikisahkan begitu bagaimana Iron Man ini menjadi salah satu tokoh tokoh yang terkemuka di bidang teknologi teknologi keamanan gitu ya. Nah, di film Iron Man 3 ini ceritanya musuhnya Iron Man itu adalah awalnya gitu ya anggota teroris ketua anggota teroris yang disebut sebagai Mandarin, padahal sebenarnya ini agak sedikit spoiler, mudah-mudahan Anda semua sudah menonton ya Iron Man 3. Padahal sebenarnya Mandarin ini adalah tokoh yang dibentuk dan dibuat gitu ya oleh Aldrich. Ini adalah tokoh
yang sebenarnya memiliki dendam gitu ya terhadap Iron Man, dan dia menggunakan teknologi yang disebut sebagai ekstremis untuk membangun pasukan dan memperdagangkan senjata, dan juga membentuk kelompok teroris gitu yang seolah-olah mengancam keamanan dan membuat menimbulkan demand gitu ya terhadap keamanan atau senjata untuk memproteksi negara begitu. Nah, di film Iron Man ini kalau secara sekilas kita lihat sebenarnya kan berarti politiknya gitu ya, politik globalnya atau politik aktor politik yang paling penting gitu ya, the main hero and the main villain itu dilihat di sini ada Iron Man-nya, lalu ada Aldrich-nya, lalu ada Mandarin-nya begitu. Dan kalau kita lihat tentu dalam film Iron Man 3 ini yang menarik adalah teknologi yang di sini disebut sebagai ekstremis gitu ya, dipandang menjadi salah satu penyebab munculnya gerakan terorisme ini begitu. Jadi gerakan ekstremis ini diceritakan kalau dalam film Iron Man 3 itu sebagai sebuah teknologi yang mampu merekayasa begitu, merekayasa jaringan otak dan akhirnya merekayasa jaringan tubuh supaya teknologi ini bisa menyembuhkan gitu ya berbagai macam penyakit atau mengembalikan sel-sel jaringan-jaringan tubuh yang tadinya rusak menjadi baik atau sehat kembali dan bahkan lebih kuat begitu. Jadi tadinya si Aldrich ini dia kakinya pincang, tapi setelah menggunakan teknologi ekstremis dia menjadi dia bisa berjalan kembali dengan normal. Nah, Aldrich ini juga menggunakan teknologinya untuk bereksperimen gitu ya dengan veteran, tentara-tentara veteran yang juga memiliki kondisi tubuh cacat begitu atau tidak normal, dan dia menggunakan rekayasa ekstremis ini untuk mengembalikan jaringan tubuh tentara veteran itu, dan ternyata dari beberapa tentara veteran itu ada yang bahkan berhasil menjadi semacam tentara super begitu ya disebutnya. Nah, ini yang bisa memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan manusia pada umumnya. Nah, dalam film ini diceritakan bagaimana teknologi ekstremis begitu berhasil atau digunakan gitu ya untuk kepentingan politik, untuk kepentingan keamanan gitu. Dan di sini kalau kita lihat dalam film itu yang lebih banyak diceritakan itu adalah bagaimana akhirnya satu teknologi bertarung dengan teknologi yang lain gitu ya. Teknologi ekstremis bertarung dengan teknologi yang dibangun oleh Iron Man begitu. Nah, yang sebenarnya ingin dibangun atau didiskusikan dalam bukunya McCarthy mengenai teknologi and world politics itu adalah pendekatan tadi ya, STS IR, Science and Technology Studies dalam IR, bahwa sebenarnya dalam film ini ada loh tokoh lain yang juga berperan sangat penting, berperan lebih penting dalam membentuk atau shaping the politics itself. Itu adalah aktor, kalau Anda ingat, Maya Hansen. Sebenarnya dia yang menemukan begitu ya, dia adalah inventor dari ekstremis itu sendiri gitu. Dan diceritakan dalam film tersebut Maya Hansen justru pada akhirnya bekerja sama dengan Aldrich, dan ini yang menarik sebenarnya. Walaupun peran Maya Hansen ini sangat penting sebagai inventor dalam teknologi, tapi yang tidak banyak dianalisis adalah bagaimana politik yang terjadi antara Maya Hansen, Aldrich, dan juga Iron Man itu sendiri gitu. Bagaimana sebenarnya Maya Hansen itu di awal dia punya pilihan sebenarnya untuk bekerja sama dengan siapa, dan di dalam film ini ceritakan dia memilih bekerja sama dengan Aldrich. Nah, ada satu kalimat yang menurut saya penting menggambarkan
bagaimana peran sains dan teknologi itu sangat sentral begitu ya, dan bagaimana peran inventor dari sains itu, bagaimana peran inventor dari teknologi itu lebih penting untuk menentukan outcome dari teknologi itu sendiri. Di sini Maya Hansen menyebutkan sih, we all begin wide eyes, pure science, and then the ego steps in, the obsessions, and you look up, you're a long way from shore. Sini menurut saya pribadi sebenarnya saya menginterpretasikan bagaimana Maya melihat bahwa di awal memang niatnya itu untuk sains, untuk ilmu pengetahuan gitu ya. Tapi di satu sisi even scientist gitu, even inventor, even creators atau aktor yang aktor yang membuat teknologi itu sendiri tidak bisa lepas dari ego dan obsesi itu sendiri. Sehingga menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana ego, obsesi begitu ya dari para inventor ini akhirnya mampu mengubah outcome dari teknologi itu sendiri. Dalam kasus Maya akhirnya ya walaupun di awal dia mengaku saya awalnya hanya untuk ilmu pengetahuan begitu ya, tapi karena ada ego, ada obsesi dan dia dia tidak bisa mengontrol teknologinya, akhirnya ilmu ekstremis yang tadinya dia ingin gunakan untuk mensupport kesehatan manusia justru disalahgunakan sebagai senjata. Dan yang menarik juga dalam film ini diangkat salah satu kisah dari Perang Dunia Kedua, kisah nyata begitu ya, mengenai saintis juga Wernher von Braun sebagai salah satu saintis yang penting di masa Nazi begitu, di mana saat itu dia, kalau kita lihat ya dari quote-nya, before he built rocket for the Nazis, the idealistic Wernher von Braun dream of space travel. Jadi awalnya Wernher von Braun ini hanya ingin berangan-angan ingin membuat roket supaya nanti bisa jalan-jalan di luar angkasa dan melihat bintang-bintang di langit begitu. Lalu ketika roket pertama yang dia bangun itu merusak, meluluh lantahkan kota London, salah satu kalimat yang disebutkan di situ adalah the rocket performed perfectly, it just landed on the wrong planet. Roketnya berfungsi dengan baik, tapi hanya mendarat di planet yang salah. Nah, kalimat ini juga menurut saya mengilustrasikan dengan baik apa yang tadi dimaksud oleh McCarthy mengenai bagaimana seringkali dalam diskusi-diskusi politik global peranan-peranan aktor yang sebenarnya memiliki pengaruh dalam mendesain teknologi itu seringkali terpinggirkan. Nah, itulah yang ingin dibangun oleh McCarthy begitu ya dalam bukunya Technology and World Politics, bagaimana sebenarnya pendekatan STSIR atau Science Technology, bagaimana pendekatan Science and Technology Studies dalam IR ini berusaha ingin mensentralisasikan kembali aktor-aktor di bidang teknologi yang selama ini terpinggirkan, ingin mensentralisasikan kembali proses-proses politik di dalam desain dari teknologi tersebut. Dan sebenarnya yang menjadi agenda lebih utama adalah bagaimana proses-proses politik, proses-proses deliberasi itu juga bisa lebih terbuka dalam dalam agenda-agenda mendesain ataupun dalam agenda-agenda membangun sebuah teknologi. Oke, mudah-mudahan video pertama ini bermanfaat. Mohon maaf kalau masih agak belibet. Nanti mudah-mudahan di video-video berikutnya bisa lebih lancar. Sampai jumpa di video saya berikutnya.